kesempatan petang hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dalam santapan rohani dengan satu tema, dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita ambil dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Ayat ini berkata demikian dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Orang percaya dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Mengapa Allah memelihara orang percaya? Karena orang percaya itu akan senantiasa menjadi orang yang terus-menerus mengandalkan Tuhan, terus-menerus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, untuk menjadi orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah itu harus memiliki iman yang kuat. Harus memiliki iman yang kuat, iman yang tahan uji. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus betul-betul mendapatkan pemeliharaan Tuhan dalam situasi alam seperti ini. Alam yang seringkali tidak bersahabat dengan kita, alam yang seringkali berlawanan arah dengan kebutuhan hidup kita. Nah, saudaraku, apalagi yang disebut masa-masa ini adalah masa pandemi, dinyatakan dalam situasi semakin sulit, semakin susah untuk dipahami, semakin sulit untuk diketahui, maka kita dibutuhkan yang namanya pemeliharaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan itu, saudaraku, kita harus senantiasa berdoa secara terus-menerus seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas pasal 18, supaya mereka selalu berdoa dengan tak henti-hentinya, dengan bertalu-talu. Itu orang yang mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Nah, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu, seperti apa kronologinya? Nah, kalau saudara mau belajar dengan kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39, di sana dinyatakan bahwa ketika Paulus menghadapi persoalan setiap hari silih berganti, dia dihimpit, dihajar, dia dipukuli, dia disesah, namun dia tetap kuat. Kenapa? Karena ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Demikian juga ketika Rasul Petrus, ya, ketika dia tidak ditangkap dan dia akan disalibkan, ketika dia mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan, dia katakan, jangan salibkan aku dengan kepala di atas, karena Tuhanku disalibkan di kepala di atas. Salibkan aku kepala di bawah. Itu tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi tertulis dalam sejarah gereja. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan memampukan kita dalam menghadapi persoalan masalah, akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita ketika kita menghadapi problem. Pemeliharaan Tuhan akan terus berlangsung sampai kepada keselamatan jiwa dalam hidup yang kekal. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudaraku, keselamatan itu diselidiki dan diteliti oleh para pendahulu kita, oleh para nabi-nabi yang ingin tahu seperti apa keselamatan itu. Dan tidak ada satu nabi pun yang tahu bagaimana caranya Allah menyelamatkan manusia. Tidak ada satu nabi pun yang melihat bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Orang-orang yang telah bernubuat tentang keselamatan itu, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat bagaimana cara Allah menyelamatkan. Bagaimana Yesus disalibkan di atas kayu salib gunung Golgota, dia tidak tahu, dia nggak mengerti sama sekali. Apalagi kebangkitannya, apalagi kenaikannya ke surga, dia juga nggak ngerti. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak melihat, kita tidak mengerti, tapi kita percaya bahwa apa yang telah dilakukan di atas kayu salib gunung Golgota untuk menebus dosa kita. Dan kita punya pengharapan dia akan datang kembali untuk mengangkat kita, menjemput kita naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan kita. Keselamatan jiwa itu sangat penting. Ya, Tuhan Yesus mengatakan tubuh itu penting, tetapi lebih penting jiwa. Ya, pakaian itu perlu, tetapi lebih penting tubuh. Tubuh itu penting, tapi jiwa jauh lebih penting. Tuhan mau menyelamatkan setiap kita dengan korbannya di atas kayu salib Golgota. Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu kemenangan itu diberikan kepada kita dengan coba-coba. Keselamatan diberikan kepada kita dengan coba-coba. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan kita tetap terpelihara dalam kekuatan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan anugerah kekuatan terus memelihara kami di dalam menghadapi persoalan masalah yang bertubi-tubi ini Tuhan. Masalah yang silih berganti yang tidak kunjung berhenti, namun kami percaya bahwa pemeliharaan akan terus berlangsung bagi kami sampai kepada hidup yang kekal, sampai Kau datang pada kali yang kedua menjemput kami. Kami adalah pemenang-pemenangnya karena Dia telah menang dari maut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.